إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu para jemaah di Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan, malam hari ini dari Ba'dal Maghrib hingga Isya kita akan mengkaji tentang puasa Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci ini, bulan yang mulia ini. Agar hati kita lebih siap, lebih mantap, lebih tenang, tentunya kita berdoa kepada Allah agar umur kita disampaikan ke bulan Ramadan tahun ini. Tinggal hitungan beberapa minggu lagi. Kita berharap kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman, sehat walafiat, ya, rezeki yang barakah, ya, rajin beribadah di bulan Ramadan. Mengingat Bapak Ibu, berapa banyak saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita, Ramadan tahun ini tidak bisa karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa berRamadan lagi. Tentunya kita insyaallah diberikan kesempatan lagi memperbaiki diri kita dengan banyak beramal saleh. Karena penting Ramadan ini bagi kita sebagai hamba-hamba Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal kebaikan di bulan Ramadan. Beda sujud kita, rukuk kita, doa-doa kita, amalan salat kita di lain bulan Ramadan. Ada satu kisah, Bapak Ibu, terjadi dua bersaudara di zaman Nabi, dua sahabat, kakak adik. Yang satu meninggal dunia fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaranya yang kedua wafat juga sama, tapi setahun kemudian. Ada seorang sahabat diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan saudaranya yang terakhir mati itu lebih tinggi daripada yang pertama. Padahal sama sebetulnya, mati husnul khotimah juga semuanya. Tapi yang kedua itu lebih tinggi kedudukannya jauh dibandingkan saudaranya yang mati lebih dulu. Maka membuat perbincangan di antara para sahabat ini, kenapa seperti ini? Maka terdengar oleh Nabi, iya memang begitu. Ya, kenapa? Karena saudaranya ini yang dikasih umur lebih panjang setahun, itu menemui bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan dengan salatnya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan doanya, dengan baca Quran, dia mendapatkan banyak sekali pahala. Mendapatkan banyak sekali pahala jauh dibandingkan yang sudah mati. Nah ini Bapak Ibu, kesempatan jika Allah masih memberikan kepada kita ya di bulan Ramadan ini yang tinggal hitungan hari.
Karena pernah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi orang itu ya Muhammad. Datang bulan Ramadan membuang waktu-waktunya dengan hal yang sia-sia hingga Ramadan selesai. Dosanya tidak diampuni. Rugi orang itu, celaka orang itu, diancam dengan neraka. Aminkan ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan amin, amin, amin. Jadi hadirin sekalian, perlu persiapan. Ramadan bulan yang dinanti oleh umat Islam. Kita juga rindu dengan bulan Ramadan. Luar biasa hadirin sekalian Ramadan itu. Dan disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini yang dipanggil orang-orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak masuk dalam bagian ini. Yang mengaku beriman, dengarkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kamu berpuasa ini? La'allakum tattaqun, agar kamu apa? Bertakwa. Kenapa Bapak Ibu Allah menyuruh kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena surga itu Allah sediakan, Allah ciptakan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Penghuni surga orang-orang yang bertakwa. Agar kita bertakwa, kita disuruh puasa. Kenapa puasa ini yang wajib ini taruh di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan yang mulia. Puasa juga ibadah yang mulia. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Kata Nabi, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang paling tinggi. Siam. Apalagi ya Rasulullah? Siam, fa'alaika bisawm. Siam, fa'innahu la adlalah. Tidak ada yang bandingannya. Kenapa ditaruh di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya apa? Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk itu. Dan Al-Furqan sebagai pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang hidup di bulan itu sehat walafiat, tidak dalam keadaan bersafar, tidak sakit, bagi wanita tidak datang bulan haidnya ya atau nifas, falyasum, wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa. Inilah bulan yang Allah istimewakan bagi orang-orang yang beriman. Dulu para salafus saleh, Bapak Ibu, berdoa agar disampaikan bulan Ramadan, 6 bulan mereka berdoa. Ya. Kemudian mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar diterima amalan mereka di bulan Ramadan. Apa doa mereka? Katanya Ibnu Katsir, dulu para salafus saleh memperbanyak doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, sampaikan umurku ke Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku, wa tasallamhu minni mutaqabbalah, dan terimalah amal-amalanku di bulan Ramadan. Doa luar biasa hadirin sekalian. Mereka ingin bahkan mati di bulan Ramadan. Makanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Begitu juga ditegaskan dalam
hadis Nabi, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam ini di atas 5 pilar, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajja baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Yaitu bersaksi 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis salat, dan mendirikan salat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu pergi ke sana. Maka inilah penegasan dari Rasulullah, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Begitu juga yang ketiga, kesepakatan para ulama dari dulu hingga sekarang, salaf maupun khalaf, bahwa puasa di bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka siapapun yang mengingkari puasa Ramadan tidak wajib, mereka mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, kafir murtad. Ya. Ada yang mengatakan, sekarang kan banyak orang komentar, berani-berani orang komentar, karena bebas sekarang. Komentar di YouTube, sholat tidak wajib. Nanti mungkin ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Silakan berkomentar, tapi siap-siap dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT nanti perkataannya. Hadirin sekalian, bicara komunis, ateis, banyak orang sekarang. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus punya pegangan yang kuat agar tidak terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran hari ini. Maka orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, kafir murtad. Hadirin sekalian, kalau yang berbicara non-muslim, ya kita tidak bermasalah non-muslim. Tapi kalau berbicara dalam keadaan dia ini muslim, apalagi tokoh, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, kafir murtad. Karena sepakat semuanya, Quran, hadis, ijma' para ulama, bahwa puasa Ramadan itu wajib. Kemudian Bapak Ibu, kan sekarang kita di pertengahan Sya'ban, muntasaf Sya'ban bahkan lebih. Ya. Nabi itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban untuk puasa-puasa sunnah. Terkadang dia puasa hampir sebulan. Sya'ban ini hampir sebulan. Ya, kecuali 1 hari 2 hari menjelang Ramadan dia berhenti. Karena dianggap itu yaum syak, hari syak. Dilarang puasa mendekati apa? Ramadan. Kenapa? Untuk membedakan antara puasa sunnah dan wajib. Khawatir sudah masuk bulan apa? Ramadan, disuruh berhenti. Kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Persiapan untuk Ramadan. Hadirin sekalian, agar lebih kuat badannya, diingatkan keluarga, dipersiapkan semuanya bahwa Ramadan semakin dekat. Begitu. Puasa, apa itu puasa? Puasa secara bahasa itu al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu secara bahasa. Secara istilah, menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri pembatal-pembatal yang lainnya, dari mulai fajar shadiq sampai apa? Terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Itu puasa secara apa? Istilah. Dari fajar shadiq, kenapa dikatakan fajar shadiq? Karena ada fajar kadzib. Mungkin Bapak Ibu kita ini sekarang dipermudah, cukup dengan melihat daftar waktu sholat, kan gitu ya. Kalau dulu melihat kejadian alam, sekali-sekali kita bisa melihat. Lihatlah ke desa, ke gunung, ke sawah, lautan. Itu sebelum fajar, ada namanya fajar kadzib. Turun cahaya, menerangi beberapa tempat, tapi cepat hilang, menipu kita. Maka dikatakan fajar kadzib. Enggak lama turun lagi fajar yang agak lama. Inilah yang kemudian dikatakan fajar apa?
shadiq. Inilah waktu fajar. Kalau sudah seperti itu, datang waktu subuh dan kita tidak boleh makan minum lagi. Ya. Itu arti puasa. Puasa memiliki dua rukun. Yang pertama tadi itu imsak, menahan diri dari makan dan minum. Ya, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum washrabu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Ya, sampai jelas antara benang putih dan benang hitam. Benang putih itu siang, benang hitam itu apa? Malam. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, niat puasa. Kalau niat puasa, Bapak Ibu, untuk Ramadan itu mulai malam udah dipasang. Makanya sahur itu kita niat puasa. Akhir itu malam. Kita disuruh sahur. Karena dengan sahur itu kita niat puasa. Kalau puasa sunnah, boleh kita niat pagi hari pun boleh selama belum makan dan minum. Jam 8 misalnya, enggak ada makanan, ya sudah saya puasa, kata Nabi begitu. Tapi kalau Ramadan tidak boleh. Ya, makanya dipersiapkan itu. Jam 10 baru bangun. Duh, udah Ramadan dah ini. Kaget. Udah Ramadan, bayangkan. Terus dia bagaimana selama ini? Udah diberitahu Ramadan udah dekat. Kaget, lu udah Ramadan ini. Saya belum makan, belum minum, kalau bisa saya teruskan aja sampai maghrib. Sah enggak ini? Tidak sah. Walaupun belum makan dan minum, diteruskan sampai maghrib. Niatnya itu. Niatnya harus mulai malam. Karena Nabi mengatakan, man lam yubayyid siyam bil laili fala siyamalah. Orang yang tidak meniatkan niat puasa Ramadan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Ya, makanya kita disuruh sahur kan? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di waktu sahur itu ada barakah. Kita didoakan malaikat, malaikat mendoakan kita. Dan kalau kita berdoa juga mustajab waktu sahur. Makanlah, minumlah walaupun jur'atun minal ma', segelas air minum. Jangan sampai enggak sahur. Karena itu perbedaan antara puasanya orang Islam dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka enggak sahur kata Nabi. Selisih mereka. Sahurlah wahai umat Islam, sahur. Begitu. Tapi sahurnya jangan malam-malam. Jam 1 sahur. Makan malam ini. Ya, kalau kita mengikuti aturan Nabi, sahur sebelum subuh, kuat badan kita, sehat, tak ada masalah. Kerja tak ada masalah. Hadirin sekalian, udah ngikuti Nabi lebih enak. Sahurlah Nabi, sahur itu jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh membaca Quran sekitar 60 ayat. Ya. Jadi dekat sekali, mungkin 20 menit, 30 menit. Nabi itu kalau baca kan pelan-pelan. Ya. Itu sahurnya Nabi, hadirin sekalian. Dan itu sunnah, diakhirkan sahur dan dipercepat buka. Kalau buka dipercepat. Ya, sudah waktunya tenggelam matahari, langsung buka. Ya, kadang yang azan terlambat. Yang azan tidak ada ini, lagi mandi. Masa nunggu azan? Ya, batasnya bukan nunggu azan. Tapi matahari sudah tidak ada, makan minum sudah. Alhamdulillah kalau muazzinnya tepat waktu. Kalau muazzinnya enggak tepat waktu gimana? Akhirnya enggak buka-buka akhirnya, hadirin sekalian. Nah, ini contoh dari Nabi. Manusia itu menjadi baik selama dia mempercepat buka. Orang Syiah beda. Orang Syiah bukannya menjelang Isya, bayangkan. Selisih mereka itu, enggak sesuai dengan contoh Nabi. Ya, kita buka puasa ketika matahari terbenam. Hadirin sekalian. Kemudian
Untuk apa kita disyariatkan puasa? Ada hikmah banyak di sini, hadirin sekalian. Pertama adalah untuk mensucikan jiwa kita. Hati ini perlu disucikan. Ya, perut kita mensucikan hati terutama dari sifat-sifat tercela. Kemudian yang kedua adalah puasa mengandung nilai sifat zuhud. Agar kita merasakan orang-orang yang lapar itu gimana sih? Orang-orang miskin itu. Agar kita merasakan lapar. Orang miskin. Apa itu orang miskin? Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu punya penghasilan tapi kurang. Makanya disuruh kita membantu mereka ini. Ya, disuruh membantu. Agar mereka itu tidak utang-utang, apalagi utang ke bank konvensional. Akhirnya kena bunga, tambah hancur kehidupan mereka. Didatangi debt collector. Dirampas seluruh hartanya. Itu orang miskin itu punya penghasilan tapi kurang. Misalnya penghasilannya 2 juta, penghasilannya 4 juta atau 2 juta, dia punya anak banyak, seharusnya 4 juta. Tapi penghasilannya cuma 2 juta sebulan. Berarti kurang berapa? 2 juta supaya 4 juta, misalnya seperti itu. Dari mana 2 juta ini diberikan untuk dia? Dari zakat. Hadirin sekalian, begitu cara mengeluarkan zakat itu. Kasihkan kepada orang miskin ini 2 juta sehingga 4 juta setiap bulan itu. Dia sudah tidak miskin lagi. Kalau memang dia butuh 4 juta sebulan, penghasilan cuma 2 juta. Dikasih 2 juta, 2 juta dikalikan 12 berapa? Hah? Iya. Sudah, tahun depan dia bukan orang miskin sudah. Terpenuhi kebutuhannya. Begitu cara kita ini membagi zakat. Bukan dibelikan Indomie, gula, minyak goreng. Itu bukan bagian zakat itu. Itu kampanye itu. Ya, itu kampanye enggak menyelesaikan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi jangan ditahan ini zakat ini, berikan langsung kepada orang fakir miskin untuk menutupi kehidupan mereka supaya mereka tidak hutang, apalagi hutangnya ke rentenir, nggak menyelesaikan masalah. Nah itu agar kita merasakan dengan puasa itu perasaan orang-orang miskin, menggugah ya supaya sadar. Di Arab Saudi itu Bapak Ibu itu sering ya membagikan makanan buka puasa. Enggak taunya yang bagi ini orang kaya. Enggak mau dia pakai orang lain, dia sendiri yang bekerja. Jarang keluar, jarang terlihat dia. Kok Ramadan kelihatan membagi sendiri di masjid. Ini orang kaya ini. Orang miliarder. Membagi sendiri, sibuk membagikan apa roti makanan kepada para jamaah. Dia sendiri yang membagi. Ini menggunakan kesempatan di bulan Ramadan. Terkadang ada orang bersih-bersih masjid. Ya, bersih-bersih masjid di bulan Ramadan. Orang-orang kaya. Karena mereka memahami hal ini. Begitu mulianya bulan Ramadan, setiap amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa sendiri, puasa bulan Ramadan mempunyai keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dia meyakini ini kewajiban dari Allah, dia beriman kepada Allah, dia percaya itu. Wa ihtisaban, dia berharap pahala dari Allah, berharap surga, berharap kebaikan, pahala yang berlipat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu, kita ini banyak dosa, zahir maupun batin. Kesempatan di bulan Ramadan ini. Ampunan, bulan ampunan, syahrul maghfirah. Makanya kata Nabi, setiap hari, setiap malam itu Allah menurunkan apa? Rahmatnya. Mengampuni hamba-hambanya dan membebaskan dari api neraka. Setiap malam, setiap hari.
Ada hadis dhaif yang mengatakan bahwa puasa itu sepertiga pertama rahmah, sepertiga yang kedua apa? Maghfirah, sepertiga yang ketiga, yang terakhir apa? Itqan minan nar, pembebasan dari neraka. Itu salah itu. Justru menyelisih hadis yang sahih. Bukan sepertiga terakhir, bukan sepertiga pertama. Setiap hari, 30 hari bulan Ramadan, kalau 30 hari bulan Ramadan itu. Setiap malam Allah menurunkan rahmatnya, Allah mengampuni dosanya hambanya yang puasa, yang beriman, dan Allah membebaskan dari api apa? Neraka. Itu yang benar hadirin sekalian. Banyak dibacakan hadis ini. Ramadan awaluhu rahmah. Ya, kemudian wasatuhu pertengahannya apa? Maghfirah. Kemudian akhirnya apa? Idkun minan nar. Hadis dhaif itu. Biasanya menyelisih hadis yang sahih, hadis dhaif itu. Ini keutamaan apa? Puasa. Mengampuni dosa banyak sekali sebetulnya. Tidak bisa kita sebutkan di sini. Yang pokok-pokok saja. Kemudian Bapak Ibu, syarat-syarat puasa Ramadan, yang pertama Islam tentunya, Muslim. Kalau orang kafir puasa ya enggak dihitung sama Allah. Ya, terserah dia mau ikut enggak ikut. Ya, enggak dihitung kalau dia masih kafir. Rendah dia, tidak mulia di sisi Allah kalau dia ini masih kafir. Walaupun ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan apa, enggak ada nilainya. Dihapus seluruh kebaikannya. Tidak ada manfaatnya. Dan kalau dia mati dalam keadaan kafir, didoakan oleh malaikat laknat. Malaikat mendoakan keburukan. Malaikat juga mendoakan kebaikan bagi orang yang beriman. Bahaya menjadi orang kafir itu, hadirin sekalian. Jadi yang diterima orang Muslim. Kemudian yang kedua, sudah balik. Karena kalau belum balik, sunnah, kalau dia puasa sunnah, tidak wajib. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ajari Bapak Ibu mulai kecil anak-anak ini kita biasakan puasa. Jangan dilulu makanan pagi hari sudah sarapan nak Ramadan ini. Ya jangan, ajari puasa. Dia ngerengek lapar nanti nak duhur. Puasa dulu sampai duhur. Kalau dia misalnya TK atau kelas 1. Hari kedua sampai asar. Hari ketiga maghrib. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak ini kalau nggak dibiasakan puasa, sampai SMP, SMA, nggak bakal mau puasa. Berat loh puasa ini. Nggak bakal mau puasa. Kalau sudah dewasa nggak dibiasakan puasa mulai kecil, nggak akan puasa. Sholat aja nggak akan sholat kalau nggak dibiasakan sholat. Hati-hati ini. Dulu para salafus saleh, orang-orang dulu didik anaknya puasa. Dijak main-main. Kalau mereka capek, minta diceritai, pokoknya diakhirkan makan mereka. Walaupun mereka tidak wajib puasa, dibiasakan. Enggak ada makanan, harus kuat begitu. Jangan dimanja anak ini. Mulai kecil didik puasa, kalau enggak susah untuk puasa nanti. Bahaya. Ya. Kemudian syarat berikutnya berakal. Karena orang gila enggak wajib puasa. Sehat, karena kalau sakit boleh enggak puasa, tapi dia harus mengganti di hari yang lain, qadha. Kecuali sakit permanen atau usia tua yang enggak kuat, dia membayar fidyah, memberikan makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin. 1 kali sehari. Boleh setiap hari, boleh dirapel sampai akhir bulan boleh. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf waktu dia sudah tua dirapel. Ya, akhir bulan dia mengumpulkan 30 orang miskin, dikasih makanan yang mengenyangkan. Seperti itu. Ya, karena dia sudah tua. Fidyatun ta'amu miskin. Boleh pakai beras setengah sok, ya. Sekitar 1 kilo 1/4 begitu. Cuma lebih baik makanan, karena ini kena hikmahnya seperti dalam Al-Quran, makanan bagi orang miskin. Orang miskin ya, kalau fidyah itu bukan di jalanan, bukan di masjid. Di masjid beda. Kita membagikan iftar saim, ikut serta
Karena ini pahalanya besar, memberikan makanan buka puasa kepada orang berbuka. Cuma zaman sekarang ini orang-orang ini ya pilih-pilih. Maaf Bapak Ibu ya, saya juga takmir juga di sana itu. Ya, pernah kita ada orang ngasih 20 bungkus. Isinya itu ya biasalah, tempe, tahu, mie begitu. Kita kasihkan, dibuang di sampah. Dibuang di sampah, bayangkan. Makanan apa ini? Kita lapar mulai siang, dikasih makan, dibuang di sampah, tidak mau. Pilih yang bagus. Makanya yes, kita umumkan kepada jamaah, kalau ngasih, walaupun tidak banyak, tapi apa? Enak lah gitu. 15.000 lah. Jangan sampai 6.000 begitu. Kadang ada yang nggak mau makan. Ya kita tidak menyalahkan juga. Cuma sayang dibuang. Dibuang ke sampah, bayangkan. Ini kan tidak etis ya. Ya tapi masyarakat begitu. Tidak semuanya tapi ya. Sehingga kita sendirikan itu. Nggak dimakan, dipilih-pilih. Makanya takmir kalau bisa menentukan yang enak begitu. Ngasih 5 tapi makanan yang enak. Daripada nanti 20 tapi apa? Tidak enak dibuang. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Kalau di sini enak-enak mungkin ya Pak ya. Karena terjadi itu. Ya, orang-orang musafir itu milih-milih, dilihat. Soalnya mungkin mereka pekerja kan, mungkin ya, menahan diri, ingin makan yang enak. Loh, kok makannya gini? Mereka milih-milih. Kemudian jadi orang sakit itu bayar fidyah. Begitu juga orang wanita menyusui dan hamil ya. Itu pendapat yang kuat mengganti di hari yang lain. Kalau takut akan dirinya, mengganti di hari yang lain. Kalau dia takut akan dirinya dan bayinya, mengganti di hari yang lain plus membayar fidyah. Karena 2 yang ditakutkan. Tapi juga ada pendapat ulama yang lain. Cukup membayar fidyah saja. Cuma ini pendapat kalah kuat dengan yang pertama. Karena orang yang hamil, kecapean, ya atau menyusui, itu disamakan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit harus apa? Mengganti di hari yang lain. Tapi tadi itu ada yang mengatakan cukup membayar fidyah. Memang ada kondisi wanita, ya bertahun-tahun mungkin 10 tahun, Ramadan ini hamil. Ramadan tahun depan menyusui. Tahun depan hamil lagi. Ya, tahun depan lagi menyusui lagi. Kodrat wanita diciptakan untuk melahirkan dan menyusui. Ya, akhirnya susah untuk apa? Nyaur tuh berapa dia? Nah, maka dari situ ada yang mengatakan cukup membayar apa? Fidyah. Ini pendapat. Ya. Pendapat yang kuat jumhur ulama yang tadi itu, kalau bisa ya mengganti itu lebih bagus. Menggantinya di bulan Sya'ban ini katanya para istri-istri Nabi itu. Menggantinya di bulan apa? Sya'ban mereka ini. Banyak puasa. Begitu. Kemudian mukim juga. Ya, kalau dia musafir tidak wajib puasa. Tapi kalau musafir puasa sah, tidak ada masalah. Bagus. Ya, karena mungkin dia mikir, waduh kalau saya nggak puasa, gantinya berat ini. Nanti saat orang makan kita nggak boleh makan puasa. Ya wis puasa wis. Apalagi safar-safar sekarang dipermudah, naik pesawat kan nggak lelah, ya kan? Jalan tol kan begitu ya. Kecuali safarnya jalan kaki ya. Atau dulu naik onta, ya naik bukit turun lembah, panas lagi di Arab, itu wajar. Hadirin sekalian. Kemudian para ulama dulu itu, begitu juga Nabi menentukan Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Ru'yah hilal, melihat apa? Hilal. Ya. Kalau hilal enggak terlihat mendung, digenapkan Sya'ban 30 hari. Begitu. Nabi mengatakan dengan tegas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat apa? Hilal. Dan berharilah kamu ketika kamu melihat apa? Hilal. Fa in humma 'alaikum, jika mendung
Maka fa'akmilu iddata Sya'ban salasin. Sempurnakan jumlah Sya'ban menjadi apa? 30. Mudah. Hadirin sekalian. Di Indonesia mendung, tapi dibantu dengan teleskop besar. Ya. Kalau memang enggak dini, ya sudah sempurnakan Sya'ban apa? 30. Dan mereka disuruh untuk mencari keluar, ya, untuk bersungguh-sungguh. Tapi alhamdulillah di Indonesia ormas-ormas itu sudah maksimal, ya. Cuma disuruh ru'yah, sedangkan hisab untuk membantu menentukan posisi hilal. Tapi ada sebagian juga yang jauh-jauh hari sudah mengumumkan Ramadan tahun ini pada tanggal sekian. Itu jarang dulu itu. Para khalifah, padahal mereka juga mempunyai ilmu falak. Tapi mengikuti Nabi lebih baik. Jadi mengumumkan itu dekat apa? Ramadan, akhir Sya'ban. Seharusnya seperti itu. Sunnahnya. Ya. Dan kita disuruh untuk Ramadan bersama pemerintah, sama ulil amri. Baik itu pemerintah yang baik, yang adil maupun yang zalim. Disuruh ikut bersama-sama pemerintah supaya bersatu. Kenapa? Kalau ikuti egonya masing-masing, setiap ormas, setiap organisasi, fanatik sama tokoh-tokohnya, beda-beda nanti. Ini organisasi ini hari Senin, organisasi fulan hari Selasa, organisasi fulan hari Rabu. Akhirnya apa? Berbeda-beda. Hari rayanya, puasanya, hadirin sekalian. Nah dulu itu begitu, ya. Nabi yang umumkan. Jadi kalau untuk Ramadan cukup satu saksi saja. Orang ini bertakwa, melihat hilal, sudah dianggap sah. Tapi kalau untuk menentukan Syawal, hari raya, 2 saksi. Harus 2 saksi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin amal-amal Ramadan, terutama sholat malam, ya. Penting sholat malam itu karena juga ampunan dosa. Sholat malam, sholat tarawih, ya. Nabi itu kalau ngimami memang pendek-pendek, 1 surat selesai. Kalau ngimami itu 1 surat selesai, bukan pertengahan. Kalau panjang 1 surat selesai, Al-Baqarah itu sholat sendiri. Tapi kalau sama orang 1 surat selesai. Wadduha selesai kan? Ya. Bukan Al-Baqarah 10 ayat, kemudian belum selesai nanti pindah lagi Ali Imran, ya, 10 ayat. Bukan begitu. Kalau memang sama masyarakat nggak usah panjang-panjang. Ya, karena orang sekarang lemah. Yang penting apa? Hadir sholat tarawih. Kecuali khusus nanti. Bapak kita ngadakan sholat malam. Panjang-panjang loh ya. Harus siapkan. Nah itu enggak apa-apa. Memang hadir untuk siap apa? Sholat panjang begitu. Imamnya membaca sampai selesai. Misalnya surat apa? Luqman sampai selesai 1 rakaat. Memang disunahkan sampai selesai 1 rakaat itu, bukan setengah-setengah. Nabi itu begitu cara imam itu. Ya. Kalau sekarang jamaah sama makmum sampai selesai surah Al-Baqarah ya ngejar-ngejar. Ya, mau nggak mau ya apa? Juz amma begitu. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan umur kita disampaikan ke bulan Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat, rezeki, ya. Begitu juga para pedagang dapat rezekinya. Ya, tapi jangan syughul terus. Dagang terus, lupa apa? Ibadah. Mereka mengatakan, ini pasarnya ini ramai ini. Akhirnya lupa apa? Lupa zikir, lupa baca Quran. Ya, betul. Pejuang, enggak apa-apa. Kerja keras di siang hari. Malam juga ibadah. Dulu para sahabat kalau Ramadan itu pucat mukanya. Tapi kuat mereka itu. Orang ibadah, orang zikir itu kuat walaupun pucat. Jarang tidur. Siang harinya kerja keras, malam harinya ibadah. Mampu enggak kita? Insya Allah. Bukan molor terus, tidur terus. Kesempatan Ramadan nih. Ustaz, siapa sekarang panas terus masang AC. Ya,
tidur sampai duhur, duhur bangun, sholat duhur, tidur lagi sampai apa? Asar, asar bangun, tidur lagi sampai apa? Maghrib, isak seger badannya. Ini zen kalau puasa kayak gini nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.